Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 240. Ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai anime Boruto episode 240. Jika menurut spoiler, anime Boruto episode 240 berjudul Ikada Dream. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah mimpi Ikada. Anime Boruto episode 240 rilis hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 240 awalnya diterbitkan di majalah Animedia. Isi spoilernya adalah Boruto telah berangkat dengan kapal yang dikemudikan oleh Ikada. Mereka berdua menuju bengkel untuk memperbaiki kapal. Boruto terkesan dengan keterampilan mengemudi Ikada yang luar biasa. Meski mendapat keberatan dari keluarganya sendiri, Ikada memutuskan untuk meninggalkan rumah dan mencari pekerjaan yang berhubungan dengan perahu. Selama waktu itu, ia bertemu tuannya, Kajiki. Ikada memberitahu Boruto bahwa dia juga bermimpi menjadi pembuat kapal terpuji. Mereka berdua terus mengobrol tentang berbagai hal. Boruto dan Ikada benar-benar membuka hati mereka dan berbicara terus terang satu sama lain. Tapi saat itu mereka berdua kebetulan melihat kapal besar yang bermasalah. Dengan bekerja sama satu sama lain, mereka membantu dan menyelamatkan kru. Namun, dan di tengah memberikan bantuan, Boruto kebetulan melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Itulah spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 240 yang diterbitkan di majalah Animedia atau Animedia Magazine. Berdasarkan spoiler tersebut, anime Boruto episode 240 tidak mengadaptasi komik atau manga Boruto. Cerita pada anime Boruto episode 240 adalah cerita original dari animenya dan tidak ada di manga. Episode 240 ini bisa disebut dengan episode filler. Anime Boruto episode 240 adalah episode filler sebelum anime Boruto mengadaptasi manga Boruto chapter 56 dan chapter 57. Meskipun tidak mengadaptasi komik atau manga Boruto, anime Boruto episode 240 tetap menarik untuk ditonton. Namun tetap saja cerita episode 240 ini tidak ada hubungannya dengan alur cerita di manga Boruto. Sekarang kita bahas cerita anime Boruto episode 240 secara rinci. Sebelumnya, kapal yang membawa Boruto dan orang-orang dari Pulau Doto mengalami beberapa masalah. Tidak lagi bergerak dan terjebak di laut. Kemudian Kajiki dan beberapa pembuat kapal lainnya muncul. Mereka telah memutuskan bahwa perahu akan diperbaiki untuk mereka di pulau pembuatan kapal. Kemudian cerita berlanjut. Boruto telah berangkat dan pergi dengan menaiki kapal yang dikemudikan oleh Ikada. Mereka berdua pergi menuju bengkel kapal. Mereka bertujuan untuk memperbaiki kapal di bengkel kapal. Boruto sendiri sangat terkesan dengan melihat keterampilan mengemudi Ikada yang luar biasa. Ikada pandai sekali dalam mengemudikan kapal. Dia memiliki keterampilan atau bakat yang luar biasa dalam mengemudikan kapal. Boruto sangat terkesan dengan bakat atau keterampilan mengemudi Ikada. Karena Ikada sendiri masih berusia sangat muda untuk memiliki bakat seperti itu, yaitu keterampilan mengemudikan kapal. Meski mendapatkan keberatan dari keluarganya sendiri, Ikada dengan teguh memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan mencari pekerjaan yang disukainya. Pekerjaan yang disukai Ikada adalah pekerjaan yang berhubungan dengan perahu atau kapal. Ikada menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan perahu atau kapal karena dia juga memiliki bakat di situ. Selama waktu itu dia kebetulan bertemu dengan tuannya, yaitu Kajiki. Ikada memberitahu Boruto bahwa dia juga bermimpi menjadi pembuat kapal yang hebat dan terpuji. Mereka berdua, yaitu Boruto dan Ikada, terus mengobrol tentang berbagai hal, termasuk kehidupan dan mimpi Ikada. Boruto dan Ikada benar-benar membuka hati mereka dan berbicara terus terang satu sama lain. Mereka saling sharing dan curhat tentang kehidupan mereka. Tapi di saat itu, secara tidak terduga, mereka berdua kebetulan melihat kapal besar yang bermasalah. Dengan bergotong royong dan bekerja sama satu sama lain, mereka membantu dan menyelamatkan krunya. Namun, dan di tengah memberikan bantuan, Boruto secara kebetulan melihat sesuatu
yang tidak dapat dipercaya. Kemudian untuk cerita anime Boruto episode kedepannya, yaitu episode 241, mereka akhirnya selesai memperbaiki kapal. Maka tanggal keberangkatan Boruto dan rekan-rekannya dari pulau pembuatan kapal semakin dekat. Sekarang Ikada telah berteman dengan Boruto. Ikada berjanji untuk mengunjungi dan bertemu lagi suatu hari nanti, ketika dia memenuhi mimpinya. Saat itu kakak perempuan Ikada, yaitu Seiren, muncul di depannya. Dia mencoba membawanya pulang ke keluarga mereka dengan cara yang memaksa. Ketika Ikada meninggalkan keluarga, Seiren seharusnya satu-satunya yang mendukung keputusannya. Namun Ikada sepertinya tidak bisa memahami sudut pandang atau perasaan adiknya. Hal ini kemudian menyebabkan situasi stres. Sementara itu, dan dengan keberangkatan kapal yang akan datang, Kurosuke Buntan, Hebichigo, dan Fufuki Gyoho mengharapkan pengurangan hukuman mereka karena kerja keras mereka baru-baru ini. Anehnya, kompensasi mereka ternyata tidak sebesar yang mereka harapkan semula. Itulah cerita anime Boruto episode kedepannya, yaitu episode 241. Sekarang kita kembali membahas anime Boruto episode 240. Anime Boruto episode 240 menjadi episode yang ringan karena tidak didominasi oleh adegan pertarungan yang intens dan lama. Anime Boruto episode 240 ini akan berfokus pada cerita dari sosok karakter baru yang bernama Ikada. Kita akan mengetahui asal-usul Ikada, masa lalunya, dan juga mimpi yang ingin sekali dicapai oleh Ikada. Dalam anime Boruto episode 240, kita akan mengetahui lebih dalam mengenai sosok karakter baru yang bernama Ikada. Ikada sendiri adalah karakter filler. Karena Ikada adalah karakter filler, jadi karakter atau tokoh Ikada tidak akan bisa kalian temukan di cerita manga Boruto. Ikada hanya bisa kalian temukan atau kalian lihat di versi anime saja, termasuk anime Boruto di arc filler seperti arc pertempuran laut besar Kirigakure ini. Dari penampilannya, Ikada sepertinya adalah klan Funato, karena dia sangat mirip sekali dengan Funato Arumi dan Isari. Ikada berkulit coklat dan rambut jingga atau oranye, mirip sekali dengan Funato Arumi dan Isari. Dia juga memiliki mata abu-abu kebiruan yang cerah. Ikada memakai pakaian merah dengan dalaman hitam. Dia memakai celana pendek putih dan sandal shinobi hitam. Dia memiliki umur yang tergolong sangat muda. Meskipun umurnya sangat muda, dia pandai sekali dalam mengemudikan kapal. Dia adalah sosok pribadi yang energik dan bersemangat. Dia ingin sekali menggapai impian atau cita-citanya. Dia adalah seorang pekerja keras yang sangat luar biasa. Ikada memiliki bakat dan keterampilan yang berhubungan dengan perahu atau kapal. Dia sangat menyukai hal yang berhubungan dengan kapal. Dia bahkan mampu membuat perahu ciptaannya sendiri dengan usia yang sangat muda. Jelas Ikada adalah sosok karakter yang luar biasa. Dia adalah karakter yang sangat menginspirasi. Sekarang kita bahas mengenai anggota geng bajak laut Funato Arumi yang terkenal kuat. Karena geng bajak laut Funato Arumi ada hubungannya dengan Ikada. Karena Ikada sendiri adalah klan Funato, yang mana klan Funato adalah pemimpin geng bajak laut yang menjadi ancaman besar bagi Kirigakure. Berikut adalah anggota geng bajak laut Funato Arumi yang terkenal kuat atau bisa disebut bos jika di dalam game. Oke, yang pertama adalah Funato Arumi. Funato Arumi adalah pemimpin geng bajak laut klan Funato. Selama memimpin klan Funato, Arumi dikenal karena kekuatannya yang berbahaya atas air. Usahanya akhirnya menguasai semua kelompok bajak laut lainnya secara teratur, menyerang berbagai pulau dan jalur perdagangan, serta melakukan penculikan di sekitar tanah air Kirigakure. Dalam beberapa tahun terakhir, operasi yang dipelopori oleh Mizukage ke-6 untuk menangkap Arumi berhasil. Dia akan menghabiskan 5 tahun berikutnya di penjara, jauh dari laut lepas dan terisolasi dari sumber air manapun. Arumi adalah pria tinggi, berkulit kecoklatan, bertubuh besar dan berotot. Dia memiliki bekas luka mengalir di mata kanannya dan bekas luka berbentuk X di perutnya. Dia juga memiliki mata biru dingin, rambut pirang sebahu dengan janggut penuh dan kumis lebar. Selama penahanannya yang lama tanpa air yang layak, ia tampak layu dan kurus.
Dia menggunakan rompi merah panjang dengan kemeja putih, celana abu-abu, dan gelang bertabur. Dia menata rambutnya dengan kuncir kuda tinggi dan mengenakan bandana abu-abu. Arumi memiliki kemampuan elemen air yang luas. Dengan Kagura Karatachi menyatakan bahwa dia tidak dapat diizinkan mengakses air. Dia mampu menyerap semua kelembapan dari tubuh seseorang. Pada arc pertempuran laut besar Kirikakure, Arumi melarikan diri dari Kirikakure. Ketika Kagura menunjukkan Boruto Uzumaki di sekitar penjara, desa itu menjadi sangat waspada karena serangan teroris yang menyebabkan kapal udara jatuh. Ini sebenarnya adalah pengalihan oleh klan Arumi untuk menyelamatkannya. Putranya yaitu Isari dan timnya menyelinap ke penjara dan membebaskannya. Di sana Arumi menyerap salah satu kelembapan penjaga untuk merevitalisasi dirinya sendiri. Dia melarikan diri dari penjara untuk bergabung kembali dengan klannya. Ia menggunakan kekacauan untuk mengambil alih banyak pulau tanah air termasuk Pulau Toto. Kata Arumi sebenarnya dapat diartikan sebagai laut kasar. Kemudian yang kedua adalah Isari. Funato Isari adalah seorang bajak laut dari negeri air atau Kirikakure. Isari tidak menyukai air yang tenang, lebih memilih laut yang kasar dan ganas daripada yang tenang dan damai. Dalam pertempuran, ia telah menunjukkan sisi yang agak sadis, melihat musuh-musuhnya sebagai sasaran memancing. Isari adalah individu yang cukup tinggi. Dia memiliki kulit coklat dan mata biru muda dengan rambut pirang lurus sebahu. Cirinya yang paling mencolok adalah 3 tanda seperti insang di kedua sisi lehernya. Dia mengenakan jubah putih di atas kemeja biru dan celana abu-abu dengan sarung tangan hitam. Isari adalah petarung yang cakap. Dia anggap sebagai kebanggaan klan Funato, memegang tombak tulang marlin yang hidup. Dia mampu melawan Kagura Karatachi, seorang pendekar pedang yang luar biasa, hingga menemui jalan buntu. Dia mahir dalam elemen air, tidak memerlukan air yang sudah ada sebelumnya untuk membuat penjara atau gelombang yang kuat untuk menahan atau menyerang musuh-musuhnya. Pada arc pertempuran laut besar Kirikakure, Isari melawan Kagura. Isari berlayar ke Kirikakure, tiba pada malam hari dengan armada kapal dan mendiskusikan kemitraannya dengan seorang gubernur yang mendukungnya. Keesokan harinya, dia menyaksikan sebuah pesawat jatuh setelah pembukaan pembangkit listrik Shinonome pertama dari tebing laut. Menggunakan kekacauan sebagai pengalih perhatian, Isari dan timnya masuk ke penjara untuk membebaskan ayahnya. Di sana mereka berhadapan dengan Kagura dan Boruto Uzumaki yang terakhir disukai oleh tombaknya. Setelah berhasil menyelamatkan Arumi, mereka kembali ke klan mereka yang lain, yang telah menggunakan kekacauan untuk mengamankan kendali beberapa pulau di tanah air Kirikakure. Sebenarnya Isari namanya mirip dengan kata kerja memancing. Dalam bahasa Jepangnya disebut Isaru, yang juga bisa diterjemahkan sebagai mencari, berburu, atau mengais sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah Jibiki. Jibiki adalah seorang bajak laut dari negeri air atau Kirikakure. Jibiki juga tidak menyukai air yang tenang, lebih memilih laut yang kasar dan ganas daripada yang tenang dan damai. Dia sangat berkomitmen secara alami, mendorong dirinya sendiri hingga kelelahan untuk menyelesaikan misinya. Jibiki adalah pria yang cukup tinggi dengan kulit pucat dan sipit, mata abu-abu dan alis kecil. Dia memiliki rambut panjang biru tua, lurus dengan poni, datar, dan seikat rambut tergantung di sisi kiri wajahnya dan diikat dengan klip berbentuk cangkar. Dia memakai ponco putih dengan kerudung ungu muda di lehernya dan celana abu-abu. Jibiki memiliki kemahiran dalam elemen air, mampu menciptakan aliran air yang mengalir untuk mendeteksi dan menemukan berbagai target. Dia adalah shinobi tipe sensor, memiliki keahlian di dalamnya yang tidak tertandingi oleh Isari Funato. Pada arc pertempuran laut besar Kirikakure, Jibiki tiba di Kirikakure pada malam hari dengan armada Isari. Selama pengalihan terorganisir dengan meledakkan serangkaian balon udara di presentasi Kirikakure generator baru mereka, Jibiki bergabung dengan klannya untuk masuk ke penjara untuk membebaskan pemimpin klan mereka. Mereka berhasil menyelamatkan Arumi dan kembali ke klan mereka yang telah menggunakan kekacauan untuk menguasai beberapa pulau tanah air Kirikakure. Sebenarnya nama Jibiki mengacu pada pemancingan pukat, sejenis penangkapan ikan dengan jaring. Kemudian yang keempat adalah Tenma. Tenma Funato atau Funato Tenma adalah bajak laut dari negeri air atau Kirikakure.
Dia juga komandan armada untuk unit Tenma. Selama operasi yang menangkap ayahnya, Tenma berhasil melarikan diri sambil membunuh beberapa Kirinin. Tenma adalah seorang pria yang sangat kejam, diakui sebagai anggota klannya yang paling kejam dan tidak terkendali kedua. Dia tidak mentolerir kelemahan dan akan membunuh seseorang jika dia menganggap mereka sebagai sampah. Bahkan membuat rekrutan baru berpartisipasi dalam pertandingan kematian setelah bergabung dengan unitnya untuk membuktikan nilai mereka. Dia sangat berkomitmen untuk klan dan keluarganya, menyerang anak buahnya sendiri dengan saran bahwa dia akan lebih cocok untuk kepemimpinan atas ayahnya atau saudaranya. Tenma tidak setuju atas itu. Karena itu, dia menyerang anak buahnya itu. Tenma adalah pria bertubuh tinggi dan berkulit pucat. Rambutnya rata. Rambutnya membingkai wajahnya sambil menutupi mata kanannya. Dia juga memiliki tanda merah di wajahnya. Tenma diakui sebagai petarung yang kuat setelah membunuh Kirinin yang tak terhitung jumlahnya sendirian. Rupanya seorang spesialis taijutsu yang menunjukkan kecepatan dan kelincahan yang cukup, mampu dengan tenang menghindari serangan lawan bersenjata. Dia juga sangat kuat, mampu dengan mudah mencekik seorang pria dengan satu tangan dan mematahkan lehernya. Pada arc pertempuran laut besar Kirikakure, saat kakak laki-lakinya berusaha menyelamatkan ayah mereka, Tenma ditugaskan untuk mendapatkan emas yang ditemukan di Pulau Toto. Dia membunuh seorang pemula di unitnya selama pertandingan kematian tradisional dan merayakannya setelah mengetahui pelarian ayahnya. Itulah anggota geng bajak laut Funato Arumi atau klan Funato yang terkenal kuat, atau bisa disebut bos jika di dalam game. Setelah mengenal beberapa anggota geng bajak laut Funato Arumi atau klan Funato, sekarang kita bahas mengenai klan Funato. Klan Funato atau dalam bahasa Jepannya Funato Ichizoku adalah klan bajak laut di tanah air Kirikakure, salah satu klan tertua yang diketahui di negara ini. Klan Funato dikenal karena penjarahan, penculikan, dan kekuatan mereka di perairan terbuka. Sebagian besar anggota telah terbukti mahir dalam ninjutsu elemen air. Mereka yang memiliki garis keturunan yang sama dengan kepala klan Arumi adalah anggota pusat, sedangkan sebagian besar dari jumlah mereka terdiri dari individu yang berpikiran sama. Akhirnya, operasi besar dilakukan untuk menangkap Arumi yang dikalahkan dalam pertempuran oleh Mizukage ke-6, sehingga menyebabkan mereka terpisah. 5 tahun setelah pemenjaraannya, putra Arumi, Isari dan Shibiki bersama dengan armada kecil memulai rencana untuk mengganggu upacara pembukaan sistem tenaga baru di Kirikakure dan membebaskan Arumi dari penjara. Secara bahasa, kanji dalam Funato berarti perahu, mengacu pada pembajakan mereka. Itulah pembahasan mengenai klan Funato. Klan Funato dan geng bajak laut Funato Arumi pertama kali diperkenalkan di arc pertempuran laut besar Kirikakure. Arc pertempuran laut besar Kirikakure atau dalam bahasa Jepannya Kirikakure Daikaisen Hen adalah arc ke-23 dari anime Boruto Naruto Next Generation. Arc ini mencakup episode 232 hingga saat ini. Itu didahului oleh Path to Becoming a Ninja Arc, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Arc Jalan Menjadi Ninja. Oke semua, jadi itu dia informasi dan cerita anime Boruto episode 240 dan juga informasi lainnya. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.